Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di penghujung Ramadan, di hari terakhir kita berpuasa di tahun ini. Maka di antara sikap terbaik seorang muslim adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah bertemu dengan Ramadan pada tahun ini, karena kita insya Allah bisa melaksanakan full 1 bulan berpuasa di tahun ini, di mana begitu banyak sekali keberkahan di bulan Ramadan, begitu besar ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Karena hanya di bulan Ramadan lah kita bisa melihat orang-orang berlomba dalam melakukan amal kebaikan, berlomba dalam melaksanakan qiyamul lail, menghidupkan malam-malamnya, berlomba dalam bersedekah, berlomba dalam membaca Al-Quran, tilawatul Quran, berlomba-lomba dalam menegakkan sholat-sholat, dan masih banyak begitu keberkahan baik dari urusan dunia maupun urusan akhirat. Karena keberkahan ini tidak bisa dirasakan oleh semua orang, dan alhamdulillah kita bisa merasakannya dengan nyaman, dengan aman, dengan tenang, dengan nikmat. Dan juga sikap kita, karena kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan, tentu saja ada perasaan sedih di hati kita, karena tidak ada jaminannya di tahun depan, di tahun yang akan datang kita akan bertemu lagi dengan Ramadan. Bisa jadi tahun ini adalah tahun terakhir kita melaksanakan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, dan tentu saja kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan kembali dengan bulan puasa, dengan Ramadan pada tahun yang akan datang, dan kita berharap kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni, agar amalan-amalan soleh yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun berharap agar amal-amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan itu dapat kita lakukan lagi di luar bulan Ramadan. Maksudnya kita bisa continue terus melaksanakannya, dengan meskipun hanya sedikit. Misalnya di bulan Ramadan kita bisa membaca Al-Quran 10 halaman, 20 halaman dalam suatu hari, setidaknya di luar bulan Ramadan minimal kita bisa membaca 1 halaman atau 2 halaman dalam sehari, dan seterusnya. Jemaah sekalian, karena besok insya Allah kita akan melaksanakan sholat Id, ada beberapa di antara sunnah-sunnah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan kepada kita untuk melaksanakannya. Di antaranya, pertama, disunahkan bagi kita untuk mandi sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Dari Nafi, Abdullah bin Umar biasa mandi di hari Idul Fitri sebelum ia berangkat pagi-pagi ke tanah lapang. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta 426. Dan Imam Nawawi menyatakan bahwa asar ini sahih. Seperti di hari Jumat, di Idul Fitri, dan di Idul Adha, maka kita disunahkan sebelum kita melaksanakan sholat, kita mandi dulu. Kemudian yang kedua, berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jubbatun yalbasuha lil idaini wa yaumil jumu'ah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki jubah khusus yang beliau gunakan untuk Idul Fitri dan Idul Adha, juga untuk digunakan pada hari Jumat. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahihnya. Dan maksudnya adalah, jadi Nabi pun memiliki pakaian terbaik gitu, maksudnya di hari raya. Dan berbicara pakaian, tidak harus yang baru, kita gunakan saja pakaian terbaik yang kita miliki ketika Idul Fitri nanti, dan dicontohkan di hari-hari lainnya juga seperti Idul Adha ataupun di hari Jumat. Dan ketika kita berbicara pakaian, kita berbicara pakaian yang lahiriah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata bahwa pakaian itu ada dua, pakaian lahiriah dan pakaian batiniah. Pakaian lahiriah itu yang kita kenakan sekarang, pakaian fisik yang tampak pada kita, dan ini kita gunakan untuk menutup aurat kita dan penghias tubuh kita. Dan yang kedua adalah pakaian batiniah. Pakaian batiniah itu adalah pakaian takwa. Dan
Pakaian takwa inilah pakaian yang terbaik. Jadi jangan sampai kita ini lalai atau lupa karena kita fokus mencari pakaian fisik, kita lupa dengan pakaian jasmani, pakaian batini atau pakaian hati kita. Karena kalau kita perhatikan, kebanyakan dari kita, jika pakaian kita kotor, pakaian fisik kita kotor, apa yang kita lakukan? Kita akan segera mencucinya, kita akan segera membersihkannya, sehingga bersih lagi dan kita bisa pakai kembali. Sayangnya, untuk masalah pakaian keimanan atau pakaian takwa, tidak banyak orang yang memperhatikan. Ketika hati kita sudah kotor atau hati kita sulit dalam melakukan amal soleh, banyak sekali dari kita yang lupa untuk memperhatikannya. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk apa? Melatih hati kita, melatih keimanan kita agar terjaga pakaian ketakwaan kita atau pakaian takwa kita. Ketiga, disunahkan diantaranya adalah makan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi kebalikan dari sholat Idul Adha, kalau Idul Fitri itu sebelum sholat kita disunahkan untuk makan ringan saja seperti minum air atau makan kurma, yang ringan-ringan saja sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Kalau untuk sholat Idul Adha disunahkan untuk berpuasa sebentar atau tidak makan tidak minum sebelum melaksanakan sholat. Kebalikan dari sholat Idul Adha. Sunnah yang keempat adalah bertakbir dari rumah menuju tempat sholat. Kita mengumandangkan takbir. Kenapa? Ini adalah salah satu bentuk syiar kita sedang merayakan Idul Fitri. Sunnah yang kelima adalah saling mengucapkan selamat atau tahniyah. Seperti ucapan selamat hari raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, dan lain-lainnya. Ini disunahkan juga bagi kita. Dan di antara sunnah yang lainnya adalah yang keenam, melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Karena hikmah di antaranya adalah kita berangkat dan pulang melalui jalan yang berbeda, ya ini termasuk syiar kita, menyebarkan kesenangan kita, menyebarkan bahwa kita sedang merayakan hari raya Idul Fitri. Dan juga ketika kita pulang dari sholat Idul Fitri, kita akan bertemu dengan banyak tetangga kita, banyak saudara-saudara kita. Kita bisa saling menegur sapa, kita saling mengucapkan salam, dan lain-lainnya. Kami kira itu saja yang bisa kami sampaikan pada kultum pada subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita pun bisa melaksanakan sunnah-sunnah di Idul Fitri nanti. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum.